Hai, Cece Romet Kitchen mau masak gohyong cikini viral. Ini kita mau bikin gohyong yang lagi viral banget. Kita bikin sausnya dulu, saya pakai gula merah 70 gram. Kecap manis 3 sendok makan. Jadi nanti rasa sausnya tuh manis asam sedikit. 3 sendok makan kecap asin. Tambahkan saus tiram 2 sendok makan. Beri garam 1 sendok teh. Dan ini asam jawa 2 sendok makan. Asam jawa saya beri air sedikit, kita tuang aja semuanya bareng asamnya. Tambahkan air 700 ml. Saya pakai air biasa ya, bukan pakai air kaldu ayam. Aduk-aduk sampai tercampur rata. Kita nyalakan apinya, biarkan sampai mendidih. Kalau sudah mendidih, saya tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Ini sausnya udah jadi, matikan apinya, kita angkat. Siapkan wadah, sausnya disaring. Karena tadi ada asam jawa, ada bijinya ya. Jadi ini kita saring aja. Sudah jadi sausnya, sisihkan. 1 genggam cabai rawit hijau, ini untuk topping ya. Jadi gohyong cikini yang viral itu toppingnya pakai cabai rawit hijau. Nggak pakai sambal, pakainya cabai rawit hijau. Sekarang kita bikin kulit gohyongnya. Bahannya 80 gram tepung terigu protein sedang, 40 gram tepung tapioka, saya pakainya tepung tapioka bukan maizena, 1 butir telur, garam 1 sendok teh. Tuang air secara bertahap, saya pakai air 300 ml, masukin airnya dikit-dikit aja sambil diaduk-aduk pakai balon whisk. Pakai balon whisk yang aduknya biar nggak menggerindil. Tapi nanti adonan ini mau kita saring juga. Airnya sudah saya masukkan semua. Tambahkan 2 sendok makan minyak goreng. Aduk-aduk lagi. Ini teksturnya udah pas untuk membuat kulit gohyong cikini yang viral itu. Nah, kira-kira seperti ini konsistensinya. Langsung aja kita saring. Disaring biar kulitnya mulus, kalau nggak disaring masih ada yang menggerindil. Nah, ini kan pada menggerindil, kita aduk-aduk aja. Adonan kulit gohyong udah siap untuk kita masak. Siapkan wajan datar anti lengket. Ini wajannya saya pakai yang agak lebar ya, 26 cm. Diolesi minyak goreng, tipis-tipis aja. Lalu kita tuang aja adonan ini, tapi sebelumnya harus diaduk-aduk dulu. Caranya seperti ini ya, wajannya itu harus diangkat. Karena wajannya lebar, jadi saya pakai 2 sendok sayur untuk 1 kulit gohyong. Gunakan api kecil aja. Kalau pinggir-pinggirnya udah mengelupas, kita lepaskan menggunakan sendok seperti ini. Langsung aja dibalik di wadah yang datar. Kira-kira jadinya kayak gini. Lanjutkan lagi sampai semuanya selesai. Ini sudah selesai semua kulit gohyongnya. Ini nggak lengket dan juga lentur. Sekarang saya mau rebus ayam, saya sudah memanaskan air, udah mendidih. Setengah kilogram daging ayam tanpa tulang, saya pakai campuran antara paha dan juga dada. Kulitnya juga saya ikutkan di situ. Kita tutup dan biarkan sampai ayamnya benar-benar mateng. Ayamnya sudah mateng, matikan apinya. Kita angkat, biarkan agak dingin dulu. Hai, Cece Romet Kitchen sudah menerbitkan 4 buku resep masakan. Semua buku ini diterbitkan oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Ada buku bongkar rahasia resep makanan viral, sambal dan lauk pedas nampol, frozen food laris dijual, dan masakan favorit sejuta umat ala warung Padang. 4 buku resep masakan Cece Romet Kitchen ini bisa kalian dapatkan di seluruh toko buku Gramedia di Indonesia. Dan khusus buku yang bertanda tangan penulis, silakan hubungi nomor WA yang ada di video ini. Buku akan saya tanda tangani dengan senang hati. Terima kasih. Daging ayam yang udah direbus udah nggak begitu panas. Sekarang saya potong kasar aja. Dipotong kasar karena nanti mau dihaluskan menggunakan chopper. Dan gohyong cikini yang viral itu campurannya adalah bakso sapi. Di sini saya pakai 200 gram bakso sapi. Pastikan kalian menggunakan bakso sapi yang kualitasnya super, jadi nanti rasanya enak.
Daun bawang secukupnya, saya pakai sekitar 2 batang daun bawang yang ukuran besar-besar, diiris-iris. Bawang merahnya 8 siung, kita iris kasar aja bawang merah, daun bawang karena nanti juga mau dicop. Bawang putihnya 5 siung, bawang putih juga diiris kasar. Siapkan chopper, boleh pakai food processor. Saya masukkan daging ayam dulu. Kita haluskan daging ayamnya. Nah, ini sudah halus. Saya tambahkan daun bawang. Sebaiknya sih pakai chopper yang ukurannya besar ya. Bawang putih dan bawang merah saya masukkan semuanya. Jadi ini daging ayam yang udah direbus, daun bawang, bawang merah, dan bawang putih kita haluskan menggunakan chopper. Kalau misalnya kepenuhan, bisa dikurangi dulu isinya lalu dihaluskan lagi. Ini sudah cukup, saya mau pindahkan dulu ke wadah yang lain. Choppernya mau saya pakai buat menghaluskan bakso. Kita masukkan bakso sapi ke dalam chopper, lalu kita haluskan. Bagi kalian yang baru bergabung dengan Cece Romade Kitchen, silakan subscribe channel ini. Kalau kalian mau belajar masakan rumahan sehari-hari sampai dengan masakan internasional, subscribe ya. Kita masukkan campuran ayam dan juga bakso yang udah dicop tadi, udah dihaluskan. Tambahkan garam setengah sendok makan, gula pasir 1 sendok makan, kaldu ayam bubuk 1 sendok teh, lada putih bubuk 1 sendok teh atau setengah sendok makan juga boleh. Dan saya tambahkan baking powder biar nanti teksturnya lebih ringan dan hasilnya lebih mengembang. Baking powdernya setengah sendok teh. Ini dia bumbu yang wajib ada untuk membuat gohyong, yaitu bumbu ngohyong. Bisa beli di supermarket, bisa juga di toko online. Saya pakai setengah sendok makan bumbu ngohyong. Dalam bahasa Inggrisnya Chinese 5 spice ya. Tambahkan 2 butir telur. Kita pakai semua kuning dan putihnya. 110 gram tepung tapioka. Tepung terigunya 40 gram, saya pakai tepung terigu serbaguna. Dan ini mau kita aduk aja semuanya sampai tercampur rata. Ngaduknya harus sampai bener-bener rata ya, jangan sampai ada garam yang masih belum halus. Adonannya masih terlalu kering, mau saya tambahkan 25 ml air. 25 ml aja udah cukup ya. Aduk-aduk lagi sampai dengan teksturnya tuh pas, nggak terlalu kering, nggak terlalu basah. Kira-kira seperti ini, isian gohyongnya udah siap. Sekarang kita mau membentuk gohyongnya, kita ambil 1 lembar kulit gohyong, taruh di talenan yang lebar itu, ditumpuk-tumpuk seperti ini sampai dengan memanjang, panjang sesuai yang kita mau, dan kita taruh isian di pinggirnya. Gohyong cikini viral itu bentuknya besar, jadi kita bikinnya agak besar. Terus ujungnya itu kita kasih adonan lagi sebagai perekatnya. Lalu kita gulung aja seperti ini. Jadi saya nggak pakai lem atau bahan terigu kasih air ya, pakai adonan isiannya aja buat jadi lemnya. Nah, ini sudah jadi satu dan bentuknya besar panjang. Setelah ini kita bikin satu lagi. Pokoknya sampai habis aja, sampai kulitnya habis dan isiannya habis. Kulitnya sisa sedikit ya, saya sisihkan. Lalu kita gulung lagi ini yang kedua, lebih kecil atau lebih pendek. Sekarang saya mau potong-potong. Bagian yang paling menyenangkan dari membuat gohyong itu motonginnya. Ini dipotongnya kalau bisa sih ukurannya sama. Tuh, rapih ya. Hasilnya lumayan banyak, kira-kira kayak gini. Udah mirip banget dengan gohyong cikini yang viral itu. Sudah dipotongin semua, panaskan minyak goreng. Saya mau bikin 2 versi. Versi yang mau dibikin frozen food, satunya yang langsung dimakan. Yang gorengan pertama ini mau saya bikin frozen food, jadi kita menggorengnya nggak sampai kering, nggak sampai kecoklatan, cukup dia mateng aja. Masih pucat warnanya nggak apa-apa. Ini saya balik. Langsung diangkat aja, jangan sampai dia kering. Gorengan yang pertama ini yang mau saya bekukan. Gorengan kedua kita goreng aja, digoreng sampai
kuning keemasan dan crispy bagian luarnya. Yang gorengan kedua ini bisa langsung dimakan, disajikan dengan saus dan cabai rawit hijau. Sudah crispy, kita angkat aja, ditiriskan. Nah, ini yang gorengan pertama ya, yang mau saya bikin frozen food. Masih agak lembek. Dan yang gorengan kedua, ini yang sudah siap untuk disajikan saat ini juga. Saya mau tunjukkan cara membungkus gohyong ini untuk dijadikan frozen food. Siapkan plastik OPP atau plastik yang ada perekatnya itu. Dan kita masukkan per porsi aja. Per porsi, misalnya satu porsi isinya 5 ya. Jadi isinya tuh masing-masing bungkus isi 5. Habis itu kita simpan di dalam freezer. Dia bisa tahan kurang lebih 3 bulan ya di dalam freezer. Kalau mau dimakan tinggal keluarin aja, bisa digoreng lagi, bisa pakai air fryer, bisa juga di oven. Sekarang kita sajikan yang udah siap ini, yang crispy. Satu porsi saya isinya 4, langsung kita siram aja dengan kuah asam manisnya. Setelah itu kita beri cabai rawit hijau. Saya pakai cabai rawit hijau yang masih muda-muda jadi nggak terlalu pedas. Gohyong cikini yang lagi viral udah siap untuk disajikan. Kita mau lihat seenak apa rasanya karena yang dijual di Cikini itu antrinya panjang banget buat makan gohyong seperti ini. Kita cobain ya. Nggak heran kenapa bisa sampai seviral itu karena rasanya memang enak, beda banget. Campuran antara daging ayam dan bakso itu gurih banget. Terus ada aroma bumbu gohyongnya yang wangi, sausnya asam, manis, seger banget. Thanks for watching, please like, comment, share, and subscribe. Bye!